Sebagian penggemar MotoGP mungkin pernah bertanya-tanya, mengapa Marc Marquez ngotot kembali membalap saat cederanya belum sepenuhnya sembuh. Bahkan, di sejumlah kasus, Marquez mengendarai motornya sambil menahan sakit di bagian lengan. Kenyataan tersebut membuat Marquez tak pernah benar-benar pulih. Dia juga tak pernah melalui musim secara utuh sejak tahun lalu. Padahal, dia semestinya bisa mengambil cuti beberapa bulan dan kembali balapan ketika sudah sepenuhnya siap. Legenda balap yang belakangan menjadi pengamat MotoGP, Neil Hodgson melihat, Marc Marquez rela mati-matian dan menahan sakit saat balapan demi mengejar rekor mantan pesaing beratnya di MotoGP, Valentino Rossi. Dia telah memenangkan banyak gelar, tapi dia hanya ingin mengalahkan rekor Valentino Rossi, ujar Neil Hodgson saat ditanya mengapa Marquez ngotot balapan saat tubuhnya masih kesakitan. Pecco mempersembahkan gelar pembalap pertama sejak Casey Stoner merengkuhnya pada 2007. Itu akan dikenang oleh semua penggemar, tetapi musim MotoGP 2022 lebih dari itu. Saat ini, Marquez telah meraih 8 juara dunia dari seluruh kelas kompetisi. Dia hanya terpaut 1 gelar dari Rossi. Menariknya, di suatu kesempatan, dia secara tak langsung pernah mengungkap ambisi mengejar raihan The Doctor. Marc memang selalu mengambil risiko, namun, ada hadiah besar untuk setiap risiko yang dia ambil, salah satunya 8 gelar juara, ungkap Neil. Lebih jauh, Neil menambahkan, ambisi Marquez mengejar raihan Rossi masih belum padam hingga sekarang. Namun, ada 2 hal yang menghambat The Baby Alien merealisasikan ambisi tersebut, yakni kondisi tubuhnya dan kualitas motor yang telah menurun. Honda mungkin dalam kondisi terbaiknya pada musim 2014 lalu. Masalahnya, motor mereka tidak berkembang karena mereka pikir sudah memiliki mesin terbaik. Kemudian tim pabrikan lain berkembang dan melampauinya. Honda tak pernah meraih kejayaan itu kembali. Kini, semuanya jadi sulit, kata dia. Sementara itu Pecco Bagnaia memenangi 7 balapan, terbanyak untuk juara dunia sejak Marc Marquez pada 2019, ketika ia memborong podium tertinggi dari 12 Grand Prix. Rekan setimnya di masa depan, Enea Bastianini, merebut poin penuh 4 kali dan Fabio Quartararo 3 kali. Miguel Oliveira dan Alex Rins masing-masing meraih 2 kemenangan. Alex Espargaro dan Jack Miller berbagi 1 kemenangan. 7 pembalap naik ke puncak sepanjang 2022, termasuk 3 perwakilan Ducati, yang memiliki total 12 kemenangan. Sementara, 4 pabrikan yang berbeda, Yamaha, KTM, Suzuki dan Aprilia, telah mengklaim setidaknya 1 kemenangan. Ini berarti hanya Honda yang tidak merasakan sukses apapun, pertama kali sejak 2020. Enea Bastianini dan Alex Espargaro memenangi balapan MotoGP perdananya tahun ini. Sejak 2020, setidaknya ada 2 pembalap yang meraih kemenangan pertama mereka di kategori tersebut. Podium tertinggi Bastianini adalah yang pertama bagi Gresini sejak GP Portugal 2006, bersama Tony Elias. Untuk Aprilia sendiri, ini sebuah sejarah, meskipun pabrikan mengoleksi 294 kemenangan dalam kategori lebih rendah. Sebanyak 14 pembalap berdiri di podium tahun ini, mewakili setiap tim di grid kecuali LCR, RNF dan Factory. Ini adalah angka yang mengesankan, tetapi masih lebih sedikit dari 2 musim sebelumnya, dengan total 15 pembalap naik podium. Ducati telah meraih 16 dari 20 pole position yang diperebutkan. Hanya menyisakan remah-remah untuk Aprilia, 2 berkat Alex Espargaro, Yamaha, 1 dengan Quartararo, dan Honda, 1 berkat Marc Marquez. Pecco Bagnaia dan Jorge Martin masing-masing mengambil 6 posisi terdepan, sementara Johan Zarco, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini dan Marco Bezzecchi juga finish Q2 di posisi teratas, semuanya penunggang Ducati. Ada 10 pembalap yang telah mencapai posisi terdepan pada 2022. Jumlah terbesar dalam sejarah kategori tersebut, rekor sebelumnya adalah 8, pada 1999, 2006 dan 2018.